Akhirnya jadi peluang dengan Uncal itu, peluang yang luar biasa. Dan kita satu-satunya loh mungkin di Indonesia yang mencoba seperti ini. Bukan hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia. Awal Uncal berdiri itu tahun 2017 ketika Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, yaitu Ibu Rahma, dan bekerjasama dengan pemerintah Kota Bogor, saat itu wali kotanya Bapak Bima Arya Sugiarto. Nah, saat itu belum untuk umum ya, hanya untuk khusus pemerintah Kota Bogor. Dan akhirnya awal 2018 dibuka untuk umum. Kita bis wisata Uncal ini berkeliling Kota Bogor untuk umum dimulai tahun 2018. Waktu itu bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, karena Dinas Pariwisata mungkin dilimpahkan lagi ke Pemkot, dan akhirnya Pemkot karena merupakan alat transportasi juga ya bis wisata Uncal ini, akhirnya bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan dibuka untuk umum. Saat itu MOU-nya hanya 1 unit. Yaitu hanya warna biru ya, bis wisata Uncalnya warna biru. Dan akhirnya tahun 2020 ditambah 3 unit yang menjadi 4 unit. Dan untuk wisata untuk umum tentunya di Kota Bogor. Yang sendiri itu ada sekolahan, yaitu sekolah kejuruan, sekolah menengah kejuruan negeri 1 Kota Bogor. Nah di situ ternyata ada jurusan pariwisata. Karena melihat bis wisata Uncal, akhirnya dari seorang guru, yaitu nama gurunya Ibu Sarwi, mendatangi kami dari Terminal Angkutan Bis Wisata Uncal. Beliau ingin bekerja sama, terutama para pelajarnya, untuk berwisata, menerangkan tentang sejarah-sejarah yang ada di Kota Bogor. Pertama, di sebelah kanan Bapak Ibu terdapat Istana Bogor. Istana Bogor ini mulai dibangun pada tahun 1744 oleh Gustav Wilhelm Baron Panikkop dengan luas sekitar 28,86 hektar. Usul tokoh yang ada di Istana Bogor ini didatangkan langsung dari Nepal, yang pada awalnya hanya ada 6 ekor dan sekarang sudah berkembang biak menjadi kurang lebih 800 ekor. Pada awalnya, Istana Bogor ini adalah satu tempat favorit Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sekarang menjadi tempat Istana Kepresidenan Kota Bogor. Untuk kerjasama dengan Uncal ini atau bis wisata Uncal ini karena memang untuk meningkatkan atau meningkatkan kompetensi siswa ya, khususnya di bidang pemanduan wisata di pelajaran pariwisata itu sendiri. Selain itu juga ide ini baru kita lakukan di sini gitu. Ya, kalau saya boleh mengklaim bahwa ini mungkin baru dilaksanakan se-Indonesia itu di sini karena secara rutin gitu ya. Mungkin di kota-kota lain ada kegiatan seperti ini kerjasama dengan wisatanya, mungkin tidak secara terus-menerus. Kalau kita sudah terjadwal. Terjadwalnya setiap Sabtu Minggu mereka terlibat dalam aktivitas latihan atau aktivitas praktek pemanduan wisata ini. Dan akhirnya mereka terbentuk menjadi seolah-olah sebagai seorang pramuwisata yang profesional atau pemandu wisata profesional. Antusiasnya sangat tinggi anak-anak itu karena itu pelajaran yang menyenangkan kan, praktek langsung gitu. Awalnya sih mereka pasti ada tantangan. Tantangan itu ya mereka grogi, mereka takut berhadapan dengan orang banyak, mereka takut tidak bisa menjelaskan informasi yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan ternyata mereka menguasai materi pembelajaran ini sehingga bisa memandu dengan sangat profesional. Bapak Ibu sekalian, sekarang terdapat gardu air mancur. Gardu air mancur ini selesai dibangun pada tahun 1922. Negeri 1 Bogor, siswa-siswi pariwisata SMK Negeri 1 Bogor ini masih
ketakutan atau masih belum berani untuk berbicara di depan umum. Jadi public speakingnya belum terlalu terbentuk. Akhirnya kakak kelas kami, khususnya di angkatan 2021 atau 2020, itu mulai berbicara dan berdiskusi dengan Bu Charwi untuk mengadakan program Uncal ini. Akhirnya Bu Charwi juga menghubungi pihak Dishub agar anak-anak atau siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Bogor berkesempatan untuk mengikuti program Uncal ini dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Kami mendapatkan banyak pengalaman sih, dari mulai seperti kami melayani para pengunjung yang ingin ikut ke Uncal, seperti itu kami membantu mereka untuk mendaftar untuk menaiki Uncal. Lalu selain itu juga kami lebih banyak dan banyak sekali pengalaman untuk guidingnya. Jadi kami melatih diri kami sendiri untuk berbicara di depan umum dan memberikan informasi kepada para pengunjung yang mengikuti bis Uncal. Untuk kendala sih sebetulnya dari diri kami sendiri ya, karena kami waktu awal turun ke Uncal atau memandu di bis Uncal ini, kami merasa grogi dan masih ketakutan, masih belum berani untuk berbicara di depan umum. Tetapi akhirnya karena program ini terus berjalan dan kami juga mulai terbiasa berbicara di depan umum, akhirnya kami alhamdulillah sudah tidak memiliki kendala seperti itu lagi. Baik, itu saya tambahan tadi ya, terkait dengan itu juga pelajar ya. Nah, ini kami punya ini sendiri, pasti kan itu salah satu masyarakat ya. Justru pelajar juga harus mendukung lah, membangun peran sertanya gitu kan, terkait dengan bagaimana membangun pariwisata di Kota Bogor. Nah, bagaimana terkait dengan Uncal? Memang kan itu Uncal itu sebagai alat transportasi ya Mbak ya, tidak sebagai alat transportasi gitu. Nah, emang perannya itu tupoksinya ada di Dinas Perhubungan. Ada pengelolaannya, ada Dinas Perhubungan. Karena itu sebagai alat transportasi gitu. Memang kalau mau menggunakan bis Uncal atau itu ada sekarang itu pengelolaannya masih ada di Dinas Perhubungan. Bagaimana perannya pariwisata terkait dalam Uncal ya, bis Uncal itu. Nah, ini kami bekerja sama dengan Asita ya, travel yang di Kota Bogor untuk membuat paket wisata melalui dengan Uncal. Ini kami kemarin sudah bicara dengan Asita bagaimana untuk membahkan saat ini kan si Uncal itu hanya Sabtu Minggu yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Memang tupoksinya ada di sana, Mbak. Jadi sebagai alat transportasi. Bagaimana kita peran kita untuk mengembangkan pariwisata melalui Uncal. Kayak di Bandung kan, di Bandung itu ada Bandros ya. Nah itu kami itu mengadakan nanti rencananya ke depan ada paket wisata melalui naik dengan bus Uncal. Nah itu yang SMK penting tugas kami hanya membina bagaimana menjadi tour leader ya. Itu nanti melibatkan anak-anak SMA itu. Kebetulan nanti ada kami juga ke depan ada pariwisata go to school ya. Jadi untuk memperkenalkan wisata-wisata ke sekolah-sekolah. Nah itu bagaimana menjadi tugas kami yaitu ke pariwisata selama ini kan bekerja sama mungkin kebetulan salah satu sekretaris Asita juga dari SMA pariwisata yang ada di Kota Bogor. Jadi kami itu membina lah bagaimana menjadi tour leader, mengadakan pelatihan-pelatihan atau dengan nanti ke sekolah-sekolah gitu ya. Seperti anak-anak jadi lebih paham ya dan mereka sangat-sangat menikmati sekali daerah-daerah sini, mereka juga jadi lebih tahu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa. Tentunya ayolah mari kita kerjasama, mari berbondong-bondong untuk menambah wawasan terutama sejarah-sejarah yang ada di Kota Bogor ya. Kota Bogor sendiri kita tahu awalnya merupakan peninggalan dari kerajaan kolonial hingga para pemimpin sekarang. Mari untuk menambah wawasan terutama di wisata yang ada di Kota Bogor. Kami berharap untuk Uncal kedepannya lebih dikenal lagi oleh masyarakat Bogor khususnya dan pastinya juga dari luar Kota Bogor juga kami berharap agar Uncal bisa lebih ramai lagi dan kami juga berharap Dinas Pariwisata bisa melirik Uncal agar program ini bisa lebih berkembang lagi. Ini menjadi perhatian untuk semua lembaga terkait ya.
baik itu kalau di sekolah sudah pasti dinas pendidikan ada perhatian, kemudian dari dinas perhubungan meskipun tidak nyambung sebenarnya kan, tidak nyambung dengan jurusan kita atau program keahlian kita, harapannya sih ke depannya ada kerjasama dengan dinas pariwisata seperti itu, ada perhatian dari mereka lah. Karena mungkin Uncal ini bukan di bawah dinas pariwisata, jadi mungkin mereka tidak tahu kegiatan ini gitu. Yang tahu hanya dinas perhubungan. Kalau dinas perhubungan kan mensupportnya dalam bentuk memberikan kesempatan kepada kami gitu. Kalau dinas pariwisata mungkin tidak tahu gitu.